Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markisah dimanapun berada, Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Tamim, seorang petani miskin namun soleh yang menjalani hari-harinya dengan penuh ketaatan kepada Allah, tengah membersihkan sawahnya yang hampir gagal panen ketika ia tiba-tiba menemukan ratusan telur hitam misterius tersebar di antara tanaman padi yang layu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Tamim memeriksa setiap telur tersebut, menemukan bahwa mereka tertata rapi di sudut lahan, seolah-olah ada yang sengaja menaruhnya di sana, meski tidak ada jejak siapapun di sekitarnya. Istriku, lihatlah apa yang kutemukan di sawah hari ini, seru Tamim kepada istrinya, Siti, yang segera mendekat untuk melihat telur-telur hitam tersebut dengan mata terbelalak. Siti, yang juga penuh dengan keimanan, berkata, mungkin ini adalah ujian dari Allah, Tamim, kita harus berhati-hati dalam menanganinya. Meskipun tetangganya memperingatkan bahwa telur-telur itu mungkin berkaitan dengan hal-hal gaib, Tamim tetap bertekad untuk membawa telur-telur tersebut ke rumah dengan harapan bisa mengubah nasib pertaniannya yang semakin terpuruk. Dengan bantuan Siti, Tamim memindahkan telur-telur itu ke dalam sebuah keranjang bambu, memastikan mereka tetap aman selama perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, Tamim merenungkan kemungkinan apa yang bisa terjadi jika telur-telur tersebut berhasil menetas dan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sesampainya di rumah, Tamim segera memberitahu anak-anaknya tentang penemuannya, dan mereka semua berkumpul untuk melihat telur-telur misterius itu dengan penuh keingintahuan. Ayah, apakah kita harus menjual telur-telur ini di pasar? Tanya salah satu anaknya, Rina, yang selalu mendukung keputusan ayahnya. Dengan penuh harap, Tamim menjawab, kita akan mencari tahu lebih dulu, Rina, mungkin Allah memberikan ini sebagai tanda untuk kita. Setelah berdiskusi panjang dengan istrinya, Siti, Tamim memutuskan untuk menyimpan telur-telur tersebut di rumah, berharap mereka bisa dijual atau dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi pertaniannya yang semakin menurun. Aku mengerti kekhawatiranmu, Siti, tapi kita harus memberikan kesempatan pada telur-telur ini untuk melihat apa yang bisa terjadi, ujar Tamim dengan tegas, meskipun hatinya diliputi keraguan. Siti mengangguk dengan bijak dan menambahkan, kita harus selalu berserah diri kepada Allah dalam setiap keputusan yang kita ambil. Namun, tetangga mereka, Pak Joko, datang dengan penuh kekhawatiran dan memperingatkan bahwa telur-telur tersebut mungkin berhubungan dengan praktik-praktik syirik atau hal-hal gaib yang tidak seharusnya disentuh. Tamim, janganlah terlibat dengan sesuatu yang tidak kamu mengerti. Bisa jadi ini adalah kutukan atau jebakan dari jin, kata Pak Joko dengan nada serius. Tamim mencoba meyakinkan Pak Joko bahwa ia hanya ingin mencari rezeki untuk keluarganya. Saya menghargai peringatanmu, Pak Joko, tapi saya percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Meski demikian, peringatan Pak Joko membuat Tamim semakin berhati-hati dalam menanganinya, memastikan telur-telur itu tetap terjaga dari gangguan luar. Siti, yang selalu menjadi penyeimbang dalam keluarga, menambahkan, kita harus berdoa agar Allah memberikan kita petunjuk dalam menghadapi situasi ini. Dengan penuh keyakinan, Tamim memutuskan untuk tidak mendengarkan saran buruk dari tetangga dan terus melanjutkan usahanya untuk menghangatkan telur-telur tersebut. Kita akan lihat apa yang terjadi nanti, Siti. Semoga Allah memberkati usaha kita ini, kata Tamim sambil menatap telur-telur hitam yang kini menjadi pusat perhatian keluarganya. Tamim, dengan bantuan istrinya, mulai mempersiapkan ruang penetasan sederhana di samping tungku tradisional yang biasa mereka gunakan untuk memasak. Kita butuh jerami dan sedikit api untuk menjaga suhu tetap hangat agar telur-telur ini bisa menetas dengan baik, ujar Tamim sambil mengatur bahan-bahan yang diperlukan. Siti, yang selalu cekatan, mulai menyusun jerami dengan rapi di sekitar tungku, memastikan setiap telur memiliki cukup ruang untuk berkembang. Di tengah proses penetasan, Tamim merasakan bahwa telur-telur tersebut mengeluarkan kehangatan yang tidak biasa, seolah-olah mereka memiliki energi sendiri yang menjaga suhu tetap stabil. Rasanya seperti telur-telur ini memiliki kehidupan sendiri. Siti, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari telur-telur biasa, kata Tamim dengan rasa takjub. Siti menambahkan, mungkin ini adalah rezeki dari Allah yang kita nantikan. Tamim, kita harus bersabar dan terus berdoa. Hari demi hari berlalu,
dan telur-telur itu mulai menunjukkan tanda-tanda menetas, dengan retakan-retakan kecil yang terlihat di permukaannya. Tamim dan Siti sering bergantian menjaga suhu dan memastikan telur-telur tetap aman dari gangguan luar, sambil terus berdoa agar proses penetasan berjalan lancar. Kita harus terus menjaga ketenangan dan keimanan kita selama masa ini. Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita, ujar Tamim sambil menyentuh salah satu telur yang mulai retak. Dengan penuh harap dan kepercayaan, mereka menanti momen kelahiran anak-anak ayam yang misterius tersebut, siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa hari yang penuh harap, telur-telur hitam tersebut akhirnya mulai menetas, dan lahirlah ratusan anak ayam berbulu hitam legam yang bersinar dalam gelap, membuat Tamim dan keluarganya terkejut dan takjub. Astaga, lihatlah anak-anak ayam ini, mereka begitu unik dan indah, seolah-olah mereka bukan ayam biasa, seru Tamim dengan mata berbinar-binar penuh kekaguman. Siti menatap anak-anak ayam itu dengan rasa syukur. Ini adalah karunia dari Allah yang harus kita jaga dan rawat dengan baik. Tamim segera menyadari bahwa ayam-ayam tersebut adalah jenis cemani, spesies langka asal Indonesia yang terkenal karena nilai jual tinggi dan aura mistisnya. Ini adalah kesempatan besar bagi kita, Siti. Ayam cemani sangat dihargai di pasaran. Salah satu anak Tamim, Rina, bertanya dengan antusias. Ayah, apakah kita bisa menjual ayam-ayam ini dan memperbaiki kondisi pertanian kita? Tamim mengangguk. Kita bisa, Rina. Tapi kita juga harus berhati-hati karena ayam cemani memiliki nilai mistis yang tinggi. Kita harus memastikan bahwa semua langkah kita sesuai dengan ajaran agama. Siti, yang selalu merenungkan dampak tindakan mereka, menambahkan, kita harus memastikan bahwa kita menggunakan rezeki ini untuk kebaikan dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Tamim mulai merencanakan cara terbaik untuk memanfaatkan ayam-ayam tersebut, baik untuk penjualan maupun sebagai simbol keimanan dalam keluarga mereka. Kita akan mulai menjual beberapa ayam ini di pasar malam minggu depan. Semoga ini menjadi awal dari perubahan positif bagi kita semua, ujar Tamim dengan penuh keyakinan. Dengan semangat baru dan harapan yang tinggi, Tamim dan keluarganya mulai menjalani hari-hari mereka dengan usaha baru, sambil terus merawat ayam-ayam cemani yang kini menjadi pusat perhatian di rumah mereka. Kabar tentang ayam cemani milik Tamim menyebar cepat ke seluruh desa, menarik perhatian seorang dukun kaya bernama Pak Hasan yang menawarkan harga fantastis untuk semua ayam tersebut. Suatu hari, Pak Hasan datang ke rumah Tamim dengan membawa uang tunai dalam jumlah besar. Saya mendengar tentang ayam-ayam cemani milikmu. Saya tertarik untuk membeli semuanya dengan harga yang sangat tinggi. Tamim, yang awalnya merasa senang dengan tawaran tersebut, merasa ragu setelah mendengar Pak Hasan mengingatkan agar ia tidak mencoba menjual ayam-ayam itu ke tempat lain. Mengapa Anda meminta saya untuk tidak menjual ayam-ayam ini ke tempat lain, Pak Hasan? Tanya Tamim dengan was-was. Pak Hasan tersenyum licik dan menjawab, karena ayam cemani memiliki kekuatan mistis yang bisa membawa keberuntungan atau malapetaka. Saya tahu cara terbaik untuk memanfaatkannya. Tamim merasa ada yang aneh dengan tawaran tersebut, namun uang yang ditawarkan sangat besar membuatnya tergoda untuk mempertimbangkan penjualan. Siti, yang mendengar percakapan itu dari kejauhan, segera menarik perhatian Tamim. Tamim, aku merasa ada yang tidak beres dengan tawaran Pak Hasan. Kita harus berhati-hati. Tamim mengangguk. Kamu benar, Siti. Kita tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan. Aku akan mencari tahu lebih dulu. Meskipun tawaran itu sangat menggoda, Tamim memutuskan untuk tidak segera menjual ayam-ayam tersebut dan memilih untuk menyelidiki lebih lanjut tentang niat Pak Hasan. Kita harus memastikan bahwa keputusan kita tidak akan membawa dampak buruk bagi kita dan desa ini, ujar Tamim sambil merenung. Sementara Pak Hasan pergi meninggalkan rumah mereka dengan senyuman yang tetap misterius. Seiring berjalannya waktu, Tamim mulai merasakan keanehan pada ayam-ayam cemani tersebut, seperti perilaku yang tidak biasa dan sering berkumpul mengitari rumah setiap tengah malam, menciptakan suasana yang mencekam. Suatu malam, Tamim terbangun oleh suara berisik di kandang ayamnya. Dan ia menemukan ayam-ayam itu sedang mematuk sesuatu di tanah, membentuk pola seperti huruf-huruf yang tak dikenalnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa ayam-ayam ini berperilaku aneh seperti ini? Gumam Tamim sambil mencoba memahami situasi yang sedang berlangsung. Siti, yang juga terbangun oleh kegaduhan itu, datang ke kandang dan berkata, ini bukan sesuatu yang biasa, Tamim, mungkin ada kekuatan lain yang terlibat. Tamim memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan menemukan bahwa pola yang dibentuk oleh ayam-ayam itu mirip dengan simbol-simbol yang sering ditemukan dalam praktik perdukunan. Kita harus mencari bantuan, Siti. Mungkin ini adalah pertanda bahwa kita terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kita duga.
kata Tamim dengan serius. Mereka pun memutuskan untuk berbicara dengan tetua desa, Pak Abdullah, yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Pak Abdullah, kami membutuhkan nasihatmu. Ayam-ayam kami mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa dan kami khawatir ini berkaitan dengan hal-hal gaib, ujar Tamim dengan penuh kekhawatiran. Pak Abdullah mendengarkan dengan seksama dan akhirnya berkata, kamu mungkin benar, Tamim, kita harus waspada dan melakukan doa bersama agar perlindungan Allah selalu menyertai kita. Dengan bimbingan Pak Abdullah, Tamim dan keluarganya mulai mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari kemungkinan pengaruh buruk yang mungkin ditimbulkan oleh ayam-ayam cemani tersebut. Tidak lama setelah ayam-ayam cemani itu mulai menunjukkan perilaku aneh, tetangga Tamim melaporkan mimpi buruk yang dialami setiap malam sejak kehadiran ayam-ayam tersebut. Beberapa warga desa mulai curiga bahwa ayam-ayam itu membawa pengaruh buruk, dan mereka meminta Tamim untuk segera menyingkirkan ayam-ayam tersebut demi kebaikan bersama. Tamim, kami merasa ada sesuatu yang salah dengan ayam-ayam ini. Mereka membawa aura gelap yang membuat kami tidak bisa tidur nyenyak, ujar Pak Joko dengan nada tegas. Tamim merasa tertekan dengan permintaan tersebut, namun ia juga merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan desa dan keluarganya. Siti mencoba menenangkan Tamim, kita harus mencari solusi yang terbaik. Tamim, mungkin kita bisa meminta bantuan Pak Abdullah untuk menangani situasi ini. Namun, semakin lama ayam-ayam itu berada di desa, semakin banyak pula warga yang melaporkan kejadian aneh dan penyakit misterius yang menyerang mereka. Ini semakin membuktikan bahwa ada kekuatan gelap yang terlibat. Kita harus segera bertindak sebelum semuanya semakin buruk, kata Pak Abdullah dengan nada serius. Tamim, yang semakin merasa terjebak antara keinginan untuk menjaga ayam-ayam tersebut dan tanggung jawabnya terhadap desa, mulai merasa putus asa. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus merugikan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita? Tanya Tamim kepada keluarganya dalam keputusasaan. Dengan situasi yang semakin memanas, Tamim menyadari bahwa ia harus mencari solusi yang lebih mendalam dan bijaksana untuk menghadapi konflik yang muncul akibat penemuan telur-telur misterius tersebut. Dalam upaya untuk memahami asal-usul ayam-ayam cemani yang misterius tersebut, Tamim memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut dengan bertanya kepada seorang kiai di desa sebelah yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal gaib. Assalamualaikum, Kiai. Kami membutuhkan bantuan dan nasihatmu mengenai ayam-ayam cemani yang tiba-tiba muncul di ladang kami, ujar Tamim dengan hormat saat bertemu dengan kiai tersebut. Kiai itu, Pak Rahmat, mendengarkan dengan seksama sebelum menjawab. Waalaikumsalam, Tamim. Ayam cemani memang memiliki nilai mistis tinggi, dan jika tidak ditangani dengan benar, mereka bisa membawa pengaruh yang tidak diinginkan. Apa yang harus kami lakukan, Kiai? Desa kami mulai terganggu oleh kejadian aneh sejak ayam-ayam ini datang, tanya Tamim dengan rasa penasaran. Pak Rahmat menoleh serius. Kemungkinan besar, ayam-ayam ini telah disentuh oleh jin atau digunakan dalam praktik syirik. Kita harus segera mengambil tindakan untuk melindungi diri dari pengaruh buruk yang mungkin ditimbulkan. Tamim merasa semakin yakin bahwa ayam-ayam cemani ini bukanlah rezeki semata, melainkan juga membawa ujian berat bagi keluarganya dan desa. Bagaimana cara terbaik untuk menangani situasi ini, Kiai? Kami tidak ingin menyakiti ayam-ayam ini, tetapi kami juga tidak ingin desa kami terus menderita, ujar Tamim dengan penuh kekhawatiran. Pak Rahmat mengangguk bijaksana, kita harus mengadakan doa bersama dan memohon perlindungan Allah dari segala pengaruh buruk. Selain itu, kamu harus mempertimbangkan untuk menyerahkan ayam-ayam ini ke pihak yang lebih berkompeten, seperti pesantren, agar bisa ditangani dengan benar. Tamim merasa lega setelah mendengar saran tersebut. Terima kasih banyak, Kiai. Kami akan segera mengadakan doa bersama dan mencari bantuan dari pesantren terdekat. Dengan langkah baru yang penuh harap, Tamim dan keluarganya mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian yang lebih besar, sambil terus merawat ayam-ayam cemani yang kini menjadi sumber konflik di desa mereka. Beberapa hari setelah konsultasi dengan Pak Rahmat, Pak Hasan, dukun kaya yang sebelumnya menawarkan uang besar untuk ayam-ayam cemani, kembali mendatangi rumah Tamim dengan penampilan yang lebih mendesak dan ancaman halus. Tamim, saya mendengar bahwa kamu sedang mempertimbangkan untuk menyerahkan ayam-ayam ini ke pesantren. Saya hanya ingin mengingatkanmu bahwa kamu akan kehilangan peluang besar untuk mendapatkan rezeki dari ayam-ayam ini, ujar Pak Hasan dengan nada memaksa. Tamim, yang sudah mulai merasakan tekanan dari situasi ini, mencoba tetap tenang dan menjawab, Pak Hasan, kami sedang mencari nasihat dari Kiai untuk memastikan bahwa kami bertindak sesuai dengan ajaran agama. Pak Hasan menatap tajam, jangan biarkan kata-kata orang lain menghalangi jalanmu untuk mendapatkan keberuntungan.
ayam-ayam ini bisa menjadi sumber kekayaan yang luar biasa jika kamu tahu cara mengelolanya dengan benar. Namun, Tamim merasa semakin yakin bahwa ia harus mengikuti petunjuk dari Pak Rahmat dan memilih jalan yang benar. Maaf, Pak Hasan, tapi kami harus mengikuti apa yang kami yakini benar menurut agama kami. Pak Hasan, yang merasa ditolak, mulai mengancam dengan nada yang lebih keras. Jika kamu tidak mau bekerja sama, mungkin ada konsekuensi yang tidak diinginkan yang akan menimpa keluargamu dan desa ini. Tamim merasa ketakutan namun tetap teguh pada keputusannya. Kami tidak akan terlibat dalam hal-hal yang bisa merusak iman dan kehidupan kami. Kami memilih untuk mengikuti jalan yang diridau Allah. Siti, yang mendengar percakapan itu dari dalam rumah, menambahkan dengan tegas. Tamim, kita harus tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh ancaman beliau. Kita harus percaya bahwa Allah akan melindungi kita. Meskipun menghadapi ancaman dari Pak Hasan, Tamim tetap berpegang pada keyakinannya dan memilih untuk tidak menjual ayam-ayam tersebut kepada dukun tersebut. Dengan hati yang berat namun penuh keyakinan, Tamim dan keluarganya memutuskan untuk terus mengikuti nasihat Pak Rahmat dan mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya dalam menghadapi konflik yang semakin kompleks. Pada suatu malam yang gelap dan tenang, Tamim terbangun oleh suara gaduh yang berasal dari kandang ayam, membuatnya segera bangun dan menuju ke sana untuk mencari tahu apa yang terjadi. Saat memasuki kandang, Tamim melihat ayam-ayam cemani sedang mematuk sesuatu di tanah, membentuk pola seperti huruf-huruf yang tak dikenalnya, yang tampak seperti simbol-simbol magis yang biasa digunakan dalam praktik perdukunan. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Mengapa kalian membentuk pola seperti ini? Tanya Tamim dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Salah satu ayam cemani, yang tampaknya lebih besar dari yang lain, mendekat dan menatap Tamim dengan mata yang seolah-olah memahami perasaannya. Tamim merasa ada sesuatu yang aneh dan mulai menyadari bahwa ayam-ayam ini mungkin terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dan berbahaya dari yang ia duga sebelumnya. Dengan cepat, Tamim keluar dari kandang dan berlari ke rumah untuk memberitahu keluarganya tentang kejadian tersebut. Ada sesuatu yang tidak beres, ayam-ayam ini sedang membentuk simbol-simbol aneh di tanah. Siti, yang juga terkejut, segera meminta bantuan Pak Rahmat dan Pak Abdullah untuk menangani situasi darurat ini. Kita perlu segera berdoa dan mencari perlindungan dari Allah. Ini bukan sesuatu yang bisa kita tangani sendiri. Pak Rahmat dan Pak Abdullah segera datang ke rumah Tamim dan mulai mengadakan doa bersama di sekitar kandang ayam untuk memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah. Selama doa, suara-suara aneh dan bayangan yang menakutkan mulai muncul di sekitar kandang, membuat suasana semakin mencekam dan penuh ketegangan. Dengan penuh keyakinan dan doa yang terus mengalir, Tamim dan keluarganya berharap agar Allah memberikan kekuatan dan petunjuk untuk menghadapi ujian yang semakin berat ini, sambil terus menjaga keimanan dan kebersamaan dalam menghadapi segala cobaan. Tak lama setelah kejadian aneh di kandang ayam, penduduk desa mulai mengalami sakit misterius yang menyerang mereka tanpa sebab yang jelas, membuat suasana desa menjadi semakin mencekam dan penuh kekhawatiran. Beberapa ayam cemani milik Tamim mati secara tiba-tiba tanpa sebab yang dapat dijelaskan, menambah keprihatinan dan kekhawatiran dalam keluarga Tamim. Tamim, ayam-ayammu mati secara tiba-tiba. Dan sekarang orang-orang di desa juga sakit. Apakah ini suatu bentuk balasan atau kutukan? Tanya Pak Joko dengan nada cemas. Tamim merasa bersalah dan bertanya-tanya apakah keberadaan ayam-ayam cemani ini memang membawa bencana bagi desa mereka. Apakah kita melakukan sesuatu yang salah? Ataukah ini semua atas kehendak Allah? Pak Rahmat dan Pak Abdullah semakin mendesak Tamim untuk mengambil tindakan tegas. Kita harus segera melakukan istighfar dan memohon ampunan Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Ini adalah ujian iman yang harus kita lalui. Siti, yang selalu mendukung suaminya, berkata, kita harus tetap kuat dan terus berdoa. Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari masalah ini jika kita tetap berpegang pada keimanan. Tamim, yang merasa tertekan dengan situasi ini, mulai mempertimbangkan untuk menyerahkan ayam-ayam cemani tersebut ke pesantren seperti yang disarankan oleh Pak Rahmat. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan nasihat dari Pak Rahmat. Namun, pikirannya masih dibayangi oleh ancaman dari Pak Hasan, membuatnya merasa ragu dan takut akan konsekuensi yang mungkin timbul. Bagaimana jika Pak Hasan mengambil kesempatan ini untuk mencelakai kita? Dengan penuh kekhawatiran, Tamim akhirnya memutuskan untuk mengadakan pertemuan bersama seluruh warga desa untuk membahas solusi terbaik dalam menghadapi wabah misterius ini. Kita semua harus bekerja sama dan berdoa agar Allah memberikan kita kekuatan untuk melewati masa sulit ini. Dengan langkah yang semakin tegas dan keyakinan yang tumbuh, Tamim dan warga desa mulai mencari cara untuk mengatasi wabah misterius ini sambil terus menjaga keimanan dan kebersamaan dalam menghadapi ujian yang semakin berat. Menyadari bahwa situasi di desa semakin memburuk,
Tamim memutuskan untuk memohon bantuan kepada Pak Rahmat, sang kiai, yang menyarankan agar mereka mengadakan doa bersama dan melibatkan seluruh warga desa untuk memohon perlindungan Allah. Kita harus segera mengadakan majelis ta'awun di masjid desa, mengajak seluruh warga untuk berdoa dan memohon perlindungan dari Allah atas masalah yang sedang kita hadapi, ujar Pak Rahmat dengan tegas kepada Tamim. Tamim, yang setuju dengan saran tersebut, segera mengatur jadwal pertemuan dan mengajak seluruh warga desa untuk hadir dalam doa bersama tersebut. Marilah kita semua berkumpul di masjid untuk berdoa bersama dan meminta petunjuk dari Allah. Pada hari yang telah ditentukan, masjid desa dipenuhi oleh warga yang datang dengan penuh harap dan keyakinan, sementara Tamim dan keluarganya berdiri di depan untuk menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan yang mungkin telah mereka lakukan. Kami memohon ampunan dari Allah atas segala dosa dan kesalahan kami. Semoga Allah melindungi desa ini dari segala pengaruh buruk dan memberikan kesembuhan bagi yang sakit, ujar Tamim dengan suara penuh haru. Selama doa bersama, para ulama dan pemuka agama memimpin doa-doa yang dipenuhi dengan kalimat-kalimat penuh keimanan, menciptakan suasana yang penuh kekuatan spiritual. Selain itu, Pak Rahmat juga meminta Tamim untuk menyerahkan ayam-ayam cemani tersebut ke pesantren, agar bisa ditangani dan dibakar dengan cara yang benar dan sesuai syariat. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pengaruh buruk yang terlibat. Tamim, yang merasa terbantu dengan dukungan warga desa dan bimbingan dari Pak Rahmat, setuju untuk mengikuti saran tersebut. Kami akan menyerahkan ayam-ayam ini ke pesantren dan berharap bahwa ini akan membawa kedamaian bagi desa kami. Dengan penuh keyakinan, Tamim dan sebagian warga desa membawa ayam-ayam cemani tersebut menuju pesantren terdekat, sambil terus berdoa agar Allah memberikan kekuatan dan perlindungan. Di pesantren, para ulama segera memulai proses pembakaran ayam-ayam tersebut dengan doa-doa yang dipimpin oleh para ulama, menciptakan momen yang penuh makna dan harapan bagi seluruh warga desa yang hadir. Di pesantren, suasana menjadi khusyuk dan penuh makna saat para ulama dan santri mulai memimpin proses pembakaran ayam-ayam cemani dengan doa-doa yang dipanjatkan untuk menghapus segala pengaruh buruk yang mungkin ditimbulkan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon ampunan dan perlindungan darinya atas semua makhluk yang hadir di sini, ujar Ustadz Ahmad sambil menyalakan api di tungku besar. Tamim, bersama keluarganya dan warga desa lainnya, menyaksikan dengan penuh harap saat ayam-ayam cemani tersebut dibakar satu persatu, disertai dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh para ulama. Saat api membakar ayam-ayam tersebut, terdengar suara-suara melengking yang menggetarkan hati semua yang hadir, membuat mereka semakin yakin bahwa doa-doa mereka diterima oleh Allah. Semoga Allah membersihkan desa ini dari segala pengaruh buruk dan memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan kehidupan dengan penuh keimanan dan kebersamaan. Doa salah seorang santri sambil menambahkan kayu ke dalam api. Proses pembakaran berlangsung hingga seluruh ayam-ayam cemani habis terbakar, meninggalkan aroma dupa yang harum dan suasana yang damai di sekitar pesantren. Setelah proses selesai, para ulama memimpin doa penutup yang diikuti oleh seluruh warga desa. Ya Allah, terimalah ampunan kami dan limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Jadikanlah desa ini sebagai tempat yang aman dan penuh berkah. Tamim merasa lega dan bersyukur melihat bahwa masalah yang telah lama menghantui desa mereka akhirnya mulai terselesaikan. Alhamdulillah, semoga ini menjadi awal baru bagi kita semua. Pak Rahmat mengucapkan terima kasih kepada Tamim dan keluarganya atas kerjasama dan kepercayaan yang diberikan. Kita semua telah berusaha bersama-sama untuk melindungi desa ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan keberkahan yang melimpah. Dengan perasaan lega dan penuh harap, Tamim dan keluarganya kembali ke rumah mereka, membawa serta rasa syukur atas keberhasilan ritual penghapusan yang telah dilakukan, dan siap untuk memulai babak baru dalam kehidupan mereka yang penuh hikmah. Setelah proses pembakaran ayam-ayam cemani di pesantren, keadaan di desa mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dengan penyakit misterius yang sempat menyerang penduduk mulai hilang secara perlahan. Terlihat jelas bahwa doa dan usaha kita bersama telah membuahkan hasil. Sekarang desa kita mulai kembali normal, ujar Pak Joko dengan senyum lega saat melihat warga desa yang mulai sembuh dari penyakit mereka. Tamim, yang merasa lega namun tetap rendah hati, berkata, ini adalah bukti bahwa keimanan dan kebersamaan kita dapat mengatasi segala tantangan yang datang. Siti menambahkan, kita harus terus menjaga keimanan dan selalu berdoa agar desa kita tetap aman dan makmur di masa depan. Pertanian Tamim pun mulai menunjukkan peningkatan, dengan tanaman padi yang kembali hijau dan subur setelah sebelumnya mengalami kegagalan panen. Dengan bantuan Allah, usaha kita kini mulai membuahkan hasil. Semoga kita selalu diberi rezeki yang halal dan berkah, ujar Tamim sambil memeriksa ladang padi yang kini tampak lebih sehat.
Warga desa juga merasa lega karena konflik dan masalah yang sempat mengganggu kehidupan mereka kini mulai mereda, memungkinkan mereka untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang. Pak Rahmat dan Pak Abdullah mendapatkan penghargaan dari warga desa atas bantuan dan nasihat mereka yang bijaksana selama masa sulit tersebut. Kami hanya melakukan apa yang kami bisa untuk membantu. Semoga Allah selalu memberkati desa ini dan memberikan kita semua kekuatan untuk menghadapi masa depan, ujar Pak Rahmat dengan penuh syukur. Dengan suasana yang kembali damai dan penuh harapan, Tamim dan keluarganya merasa bersyukur atas keberhasilan yang telah dicapai, sambil terus menjaga keimanan dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan mereka. Setelah segala kejadian yang menimpa desa mereka, Tamim merenungi hikmah di balik kehilangan ayam-ayam cemani yang ternyata membawa banyak pelajaran berharga bagi dirinya dan keluarganya. Aku menyadari bahwa mencari rezeki dengan cara yang benar dan halal jauh lebih penting daripada mendapatkan keuntungan dengan cepat namun penuh risiko, ujar Tamim kepada istrinya, Siti. Siti, yang selalu mendukung dan bijaksana, menambahkan, kita telah belajar bahwa keimanan dan kepercayaan kepada Allah adalah fondasi utama dalam menghadapi segala ujian hidup. Tamim juga menyadari bahwa kerjasama dan kebersamaan dengan warga desa sangat penting dalam mengatasi masalah besar yang mereka hadapi. Tanpa dukungan dan bantuan dari kalian semua, mungkin kami tidak akan bisa melewati masa sulit ini. Dengan penuh rasa syukur, Tamim mulai membangun kembali hubungan baik dengan tetangga dan warga desa, memastikan bahwa mereka tetap saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Kita harus terus menjaga komunikasi dan kerjasama agar desa ini tetap harmonis dan makmur di masa depan, ujar Tamim dengan tekad yang kuat. Selain itu, Tamim juga mulai memperbaiki metode pertaniannya, belajar dari kegagalan sebelumnya dan menerapkan teknik-teknik baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan cara ini, kita tidak hanya memperbaiki hasil panen kita, tetapi juga menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan usaha pertanian kita, tambah Tamim dengan penuh keyakinan. Warga desa juga mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, memperkuat ikatan komunitas dan meningkatkan rasa solidaritas di antara mereka. Dengan segala pelajaran yang telah dipetik, Tamim dan keluarganya merasa lebih bijaksana dan lebih kuat dalam menghadapi masa depan, menyadari bahwa setiap ujian membawa hikmah yang tak ternilai harganya. Menyadari pentingnya berbagi pengalaman, Tamim mulai menceritakan kisah penemuan telur-telur misterius dan konflik yang mereka hadapi kepada generasi muda di desanya. Anak-anak, dengarkanlah cerita kami tentang bagaimana kita menghadapi ujian besar dan bagaimana keimanan kita membantu kita melewati masa sulit, ujar Tamim dengan penuh semangat saat berkumpul di balai desa. Para anak muda mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa kisah tersebut mengandung banyak pelajaran berharga tentang keimanan dan kebijaksanaan. Jangan pernah tergoda oleh sesuatu yang tampaknya mudah mendatangkan kekayaan, karena seringkali itu membawa ujian iman yang berat, tambah Tamim dengan nada serius. Siti juga turut berbicara, kita harus selalu waspada dan tidak mudah percaya dengan tawaran-tawaran yang mencurigakan, serta selalu mengedepankan ketaatan kepada Allah dalam setiap keputusan kita. Para penduduk muda merasa terinspirasi dan mulai mengadopsi nilai-nilai keimanan dan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Tamim dan Siti. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir panjang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan rezeki dan masa depan kita, ujar seorang pemuda dengan penuh rasa hormat. Tamim merasa bangga melihat perubahan positif pada generasi muda desa. Saya senang kalian bisa mengambil hikmah dari pengalaman kami dan menerapkannya dalam kehidupan kalian. Dengan peringatan yang bijaksana, Tamim berharap bahwa generasi muda desa akan lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menghadapi segala godaan dan ujian hidup. Ingatlah selalu bahwa keimanan dan kepercayaan kepada Allah adalah pedoman utama dalam setiap langkah kita. Semoga kalian selalu diberkati dan dijaga olehnya, ujar Tamim di akhir ceritanya, meninggalkan pesan yang mendalam bagi semua yang hadir. Setelah semua kejadian yang menimpa desa, warga desa merasa perlu melakukan istighfar besar-besaran untuk memohon pengampunan atas segala kesalahan dan sikap mereka yang sempat curiga dan tidak mendukung Tamim di awal masalah. Kita semua telah melalui masa-masa sulit bersama. Saatnya kita bersatu dan memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan, ujar Pak Abdullah dalam pertemuan warga desa. Tamim, yang merasa bersalah atas konflik yang sempat terjadi, juga turut serta dalam doa bersama tersebut. Kami mohon maaf atas segala ketidaknyamanan dan kesalahan yang mungkin telah kami sebabkan. Semoga Allah memaafkan kami semua. Warga desa mulai mengangkat tangan dan berdoa bersama, menciptakan suasana yang penuh keikhlasan dan pengampunan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan bersihkan hati kami dari segala prasangka dan kebencian.
Pak Rahmat memimpin doa dengan penuh hikmat. Ya Allah, jadikanlah desa ini sebagai tempat yang aman, penuh berkah, dan harmonis. Lindungilah kami dari segala pengaruh buruk dan jadikan kami hamba-Mu yang selalu taat. Suasana menjadi semakin haru saat warga desa saling memaafkan dan berjanji untuk selalu menjaga kerukunan dan kebersamaan di masa depan. Kita harus belajar dari masa lalu dan memastikan bahwa kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita jalin kembali hubungan baik dan saling mendukung, ujar Siti dengan penuh keyakinan. Tami merasa lega dan bersyukur melihat perubahan positif pada hati warga desa. Alhamdulillah, kita semua telah berhasil melewati ujian ini dengan penuh keimanan dan kebersamaan. Setelah doa bersama, warga desa mulai melakukan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan untuk memperkuat ikatan komunitas dan meningkatkan rasa solidaritas di antara mereka. Dengan hati yang bersih dan penuh pengampunan, desa tersebut kembali menjadi tempat yang harmonis dan penuh berkah, memastikan bahwa kejadian masa lalu tidak akan mengulang lagi dan semua warga hidup dalam damai dan kebersamaan. Beberapa waktu setelah pembakaran ayam-ayam cemani, Tami menerima kabar dari seorang dermawan yang mendengar kisahnya, menawarkan hadiah berupa modal besar untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Saya mendengar tentang ketulusan dan keimananmu, Tamim. Saya ingin membantu usahamu dengan memberikan modal sebesar 5 juta rupiah agar kamu bisa mengembangkan pertanianmu, kata Pak Budi, dermawan tersebut, saat bertemu di rumah Tamim. Tamim merasa terkejut dan bersyukur atas tawaran tersebut. Alhamdulillah, Pak Budi, ini adalah bantuan yang sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Siti menambahkan, dengan bantuan ini, kita bisa memperluas lahan pertanian dan membeli peralatan yang lebih modern, sehingga hasil panen kita bisa meningkat dan lebih efisien. Pak Budi tersenyum. Saya percaya bahwa setiap kebaikan yang kamu lakukan akan dibalas oleh Allah dengan keberkahan yang lebih besar. Semoga usaha ini membawa manfaat bagi banyak orang. Dengan modal tambahan tersebut, Tami mulai melakukan renovasi pada ladangnya, membeli pupuk organik, dan mengadopsi teknik pertanian modern yang ramah lingkungan. Hasilnya, ladang Tami menjadi salah satu yang paling subur di desa, dengan tanaman padi yang tumbuh subur dan hasil panen yang melimpah, membuatnya menjadi panutan bagi petani lainnya. Dengan bantuan ini, kita bisa lebih mandiri dan tidak tergantung pada bantuan luar. Ini adalah langkah besar menuju kemajuan usaha pertanian kita, ujar Tamim dengan penuh semangat. Warga desa pun merasa terinspirasi dan mulai mengikuti jejak Tamim dalam menerapkan teknik pertanian yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen mereka. Dengan keberhasilan yang diraih, Tamim merasa semakin yakin bahwa Allah selalu menyediakan jalan keluar dan rezeki bagi hambanya yang berusaha dengan niat yang baik, sambil terus menjaga keimanan dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan mereka. Peristiwa yang menimpa desa tersebut telah mengajarkan warga desa tentang pentingnya kebersamaan dan kerjasama dalam menghadapi musibah, sehingga mereka mulai membangun kembali hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung. Kita harus terus menjaga persatuan dan kerjasama agar desa ini tetap kuat dan mampu menghadapi segala tantangan di masa depan, ujar Pak Abdullah dalam pertemuan warga desa yang baru. Tamim, yang kini menjadi simbol keimanan dan kebijaksanaan, turut menyuarakan pentingnya persatuan. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, kita bisa mencapai kemajuan yang lebih besar dan menjaga kedamaian di desa kita. Warga desa mulai aktif membentuk kelompok-kelompok sosial dan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dan solidaritas di antara mereka. Mari kita adakan acara gotong royong setiap bulan untuk membersihkan lingkungan dan memperbaiki fasilitas desa. Ini adalah cara kita untuk saling membantu dan menjaga kebersihan desa, usul Siti dengan antusias. Selain itu, warga desa juga mulai mengadakan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, seperti kajian rutin di masjid, pengajian, dan acara berbagi makanan untuk yang membutuhkan. Dengan kegiatan-kegiatan ini, kita bisa lebih dekat satu sama lain dan memperkuat ikatan komunitas kita, tambah Pak Rahmat sambil tersenyum melihat antusiasme warga desa. Tamim juga menginisiasi program pelatihan pertanian bagi para petani muda, berbagi ilmu dan pengalaman yang telah ia peroleh selama ini. Kita harus terus belajar dan berbagi agar usaha pertanian kita semakin maju dan berkelanjutan. Warga desa merasa lebih termotivasi dan bersemangat untuk terus bekerja sama, menyadari bahwa persatuan adalah kunci utama dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dengan semangat baru dan rasa kebersamaan yang semakin kuat, desa tersebut menjadi contoh yang baik tentang bagaimana persatuan dan kerjasama dapat mengatasi segala rintangan dan membawa kemajuan bagi seluruh warga. Setelah melalui berbagai ujian dan tantangan, Tamim kini hidup tenang bersama keluarganya di desa yang damai, menjadi simbol keimanan dan kebijaksanaan bagi seluruh warga desa.
Kami telah melewati masa-masa sulit dengan keimanan dan kerjasama. Kini saatnya kita menikmati hasil dari segala usaha dan doa yang telah kita panjatkan, ujar Tamim dengan penuh rasa syukur. Siti, yang selalu mendampingi suaminya, menambahkan, kita harus terus menjaga keimanan dan kerjasama ini agar desa kita tetap aman, makmur, dan penuh berkah di masa depan. Anak-anak Tamim, yang kini tumbuh menjadi generasi muda yang cerdas dan beriman, juga turut berperan aktif dalam menjaga keharmonisan desa, mengikuti jejak ayah dan ibunya dengan penuh bangga. Ladang Tamim yang kini subur dan produktif menjadi sumber rezeki yang berlimpah bagi keluarganya, memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan mandiri. Dengan rezeki yang halal dan doa yang terus-menerus, kita bisa menghadapi segala tantangan yang mungkin datang di masa depan, ujar Tamim dengan penuh keyakinan. Warga desa yang melihat keberhasilan Tamim dan keluarganya merasa terinspirasi untuk terus meningkatkan kualitas hidup mereka, sambil menjaga keimanan dan kebersamaan. Pak Rahmat dan Pak Abdullah merasa bangga melihat perubahan positif di desa tersebut. Kita semua telah berusaha bersama-sama untuk membangun desa ini. Semoga Allah terus memberkati usaha kita. Tamim seringkali mengingatkan generasi muda desa tentang pentingnya keimanan dan kebijaksanaan. Ingatlah selalu bahwa keimanan dan kerjasama adalah kunci utama dalam menghadapi segala ujian hidup. Dengan akhir yang penuh hikmah, Tamim dan keluarganya hidup bahagia dalam keberkahan yang diberikan oleh Allah. Selalu mengingat bahwa rezeki yang halal dan doa adalah kunci keberkahan hidup yang sejati.